Selamat menyaksikan. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, wabil khusus Syaibul Ma'had panjenenganipun Kiai Haji Masud Abdul Qadir, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan dan kemaslahatan, beserta pengurus dan Dewan Asatid yang saya muliakan. Adik-adik sekalian, siswa dan siswi Madrasah Aliyah Darul Amanah, ada MTS juga, beserta anak-anak SMK dan MTS yang saya banggakan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Sukorejo Kendal, rahimakumullah. Beli kopiah bakule perawan, perawane ayu, bokonge lemu. Hai anak-anak Darul Amanah yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini Allah takdirkan kita berjumpa. Saya sowan ngalap berkah dari Darul Amanah yang kita kemas dengan acara orasi kebangsaan, yang kebetulan saya mendapatkan amanah dari Presiden untuk memberikan pemahaman kebangsaan yang benar kepada siswa didik. Karena saya melihat dan kita semuanya melihat akhir-akhir ini bagaimana banyak pihak yang mencoba membelokkan baik akidah ahlus sunnah kita maupun kerangka dalam berbangsa dan bernegara. Insya Allah acara ini nanti berakhir sampai azan maghrib, karena saya yakin Anda datang ke sini mungkin tidak ingin mendengarkan saya, tapi dalam rangka menunggu azan maghrib. Karena saya yakin baik yang jomblo maupun yang sudah menikah sekarang status kita sama-sama menunggu adzan maghrib. Maka adik-adik ingatlah, kalau Anda pulang berbukalah dengan keluarga. Kenapa? Karena yang manis belum tentu mau diajak berkeluarga. Maka nggak penting seberapa banyak yang ngajak kamu buka bersama, lebih penting siapa yang ngajak kamu hidup bersama. Adik-adik sekalian, kalau kita baca surat Al-Baqarah ayat 143, Al-Baqarah itu ayatnya 286. 143 itu merupakan pertengahan surat Al-Baqarah. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton." Umat yang dikehendaki oleh Allah itu adalah umat yang tengah-tengah. Itulah kenapa kemudian Ahlus Sunnah memperkenalkan istilah wasatiyah, tawassut, yang ini dikampanyekan merupakan visi dan misi dari Nahdlatul Ulama. Makanya kayak sahabat-sahabat saya Ansor itu harus paham betul apa yang dimaksud dengan wasatiyah, yang secara umum wasatiyah ini berarti moderat. Makanya beberapa waktu yang lalu saya meluncing gerakan moderasi di hadapan Presiden. Mungkin kebetulan saya termasuk salah seorang
yang paling sering untuk ceramah di hadapan presiden. Yang terakhir 3 hari yang lalu ya, di acara forum silaturahim ketua umum partai politik bersama presiden. Ini perlu saya sampaikan supaya adik-adik dari Darul Amanah juga punya cita-cita. Siapa tahu besok 10 tahun ke depan yang diundang oleh presiden alumni dari Darul Amanah. Kan keren besok. Siapa yang diundang ceramah? Alumni Darul Amanah. Wah. Dalam acara apa? Sawalan bersama anak-anak klub malam. Foto-foto yang selfie itu ada nggak? Ini saya acaranya dadakan itu Kiai. Jadi 2 hari sebelum acara sebetulnya saya ada acara bersama 1.500 sahabat kecil Gus Miftah. Saya itu paling berat kalau menyebut anak yatim. Maka saya nggak pernah menyebut mereka dengan diksi anak yatim, tapi sahabat kecil Gus Miftah. Waktu itu acara saya hari Minggu, saya ditelepon sama beberapa menteri, Gus, Pak Presiden mau bikin acara, Gus Miftah bisa hadir nggak? Saya bilang saya nggak bisa Pak, saya sudah punya acara. Coba acara presiden ditolak, gila kan? Oh edan kurang ajar ya. Oh edan. Oh tenan. Anak buah Samsudin. Akhirnya saya ditelepon sama orang istana, Gus Pak Presiden mau ada acara silaturahim Ramadan, mengendaki Gus Miftah jadi pembicara. Mohon hadir. Akhirnya anak-anak saya undur hari Senin itu Mas Salid. Hari Minggu kita acara sama Presiden. Saya mencanangkan gerakan namanya gerakan moderasi. Beragama dan bernegara yang happy dan menyenangkan. Bagaimana kemudian kita hari ini hidup berbangsa, bernegara dan beragama itu menakutkan. Gak asik Pak. Terutama dalam wilayah domain beragama. Orang berbeda agama kita anggap musuh. Seolah-olah mereka harus kita perangi. Padahal mereka saudara kita. Makanya saya itu mohon izin Pak Kiai Masud, orang yang paling sering dikafir-kafirkan gara-gara saya dekat dengan orang non-Islam. Saya kemarin membuat buka puasa bersama lintas agama yang hadir para pendeta. Yang hadir pendeta, kan mereka nggak berpuasa Gus. Iya, mereka memang nggak berpuasa, maka menemani saya buka puasa. Nah, dan saya punya sejarah begitu panjang. Kenapa saya begitu toleran? Saya dulu tinggal di masjid, lingkungan saya Nasrani. Saya bikin pesantren, punya tanah, beli tanah dari orang Nasrani, pendeta bahkan. Tahun 2021 saya dihujat gara-gara saya ceramah di gereja bersama orang-orang Nasrani. Aku menggenggam tasbihku dan kamu menggenggam salibmu. Di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral. Di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa taala dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap assalamualaikum dan kamu mengucap salam. Di saat aku mengeja Al-Quran dan kamu mengeja Alkitabmu. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tahun 2021 ya, bulan Ramadan seperti ini. Hari Jumat, peresmian gereja. Jadi waktu itu Kiai, jemaat gereja itu ditanya, kita mau mengadakan peresmian gereja, mau ngundang tokoh Islam. Tokoh yang diundang banyak. Pertanyaan berikutnya adalah siapa
yang dikehendaki oleh jemaat supaya bisa memberikan ceramah. 100% jemaat milih Gus Miftah. Sudah yang ceramah Gus Miftah saja. Saya datang dengan santainya, saya ceramah. Pulang, ceramah saya ini diposting sama sahabat saya si botak Deddy Corbuzier. Sehari diposting di akun Instagramnya Deddy Corbuzier, ditonton lebih dari 7 juta kali, dikomentari 100.000 kali lebih. Maka inilah hebatnya medsos, Pak. Pak polisi itu punya pistol, satu pistol hanya bisa nembak satu kepala, Pak. Bahkan kemarin di Jakarta 5 peluru meleset semua, Pak, gitu, kena tembok. Tapi kalau kita punya postingan di Instagram, Pak, mohon maaf, satu postingan bisa nembak jutaan kepala. Saya kemarin memberikan komentar terhadap seleb TikTok yang makan daging babi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya respon, saya komentari, dalam waktu 2 hari ditonton 4.700.000 kali. Belum yang mengamplifikasi. Makanya coba anak-anak santri atau tim medsosnya Darul Amanah, dawuh-dawuhnya Pak Kiai kamu amplifikasi melalui medsosmu. Nggak mungkin kan Pak Kiai punya medsos, masa Pak Kiai Masud punya TikTok, kan nggak mungkin gitu loh. Tapi ini kewajiban kita sebagai pengurus dan santri untuk mengamplifikasi dawuh-dawuh beliau, sehingga apa, orang-orang luar sana akhirnya mengenal dawuh-dawuhnya Kiai Ahlu Sunnah. Ini tugas-tugas Ansor nih. Lah kowe duwe medsos semua delok malah mau kebaya merah. Kok yo ngerti ngono lho, kok yo ngerti. Padahal nggak boleh bawa handphone. Pengurusnya ini loh coba mengamplifikasi. Ceramah saya yang tadi di gereja itu akhirnya menyebar ke seluruh dunia, bahkan sampai puncaknya saya mendapatkan undangan. Siapa yang undang ngaji saya? Wali kota Los Angeles, Amerika Serikat, untuk berbicara toleransi dan anti radikalisme. Saya bilang toleransi dan anti radikalisme itu menu sehari-hari orang-orang Ahlussunnah. Nggak ada cerita santri Ahlussunnah itu radikal, itu nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya santri Ahlussunnah kok intoleran, itu nggak ada ceritanya, Pak. Di luar negeri, Pak, atau di Indonesia bagian timur, di Papua, di Ambon, Manado, ceramah saya ini viral. Tapi mohon maaf, netizen kita orang Islam sendiri langsung memberikan lakop stigma kepada saya, Miftah kafir, gara-gara ceramah di gereja. Saya dihajar ratusan ribu komentar. Sakit hati, Gus? Enggak. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Saya dibilang, Gus bagaimana dibilang kafir? Enggak masalah. Terus bagaimana? Syahadat lagi. Orang yang kafir 70 tahun membaca la ilaha illallah sekali terbakar kekafirannya. Lah saya loh orang NU, tiap habis sholat tahlilan la ilaha illallah kok dibilang kafir? Kan goblok. Nggak mungkin anak Darul Amanah itu hanya gara-gara masuk gereja jadi kafir, itu nggak mungkin, Pak. Indikasi kekafiran saya apa katanya waktu itu? Karena masuk tempat ibadah agama orang lain. Kalau tolak ukur kafir itu masuk tempat ibadah agama orang lain, berarti orang Jawa Tengah itu banyak yang kafir. Kenapa? Karena sering masuk Candi Borobudur dan Prambanan. Itu kan Hindu Buddha, Cok. Kafir. Tidak semudah itu, Ferguson, gitu loh. Nah, maka disitulah kemudian adik-adik sekalian, kita harus memahami ada 2 misi besar yang dibawa oleh Nahdlatul Ulama. Ingat loh ya, kita sudah 100 tahun loh sebagai sebuah jamiah.
Saya berharap ke depan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini akan melahirkan orang-orang besar termasuk dari Darul Amanah. Nggak ada yang mustahil, nak. Saya sering bilang, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Jalani hidup yang kau cintai, cintai hidup yang kau jalani. Nggak ada yang mustahil bagi saya. Apalagi puasa itu mengajarkan orang optimis, yakin menatap masa depan. Makanya saya bilang, kenapa orang berpuasa itu walaupun lapar, dahaga, haus, dia bisa bersabar? Karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Artinya apa? Optimisme untuk menatap masa depan. Mas-mas santri, kamu pede, nak? Kalau kamu besok pulang dari Darul Amanah dibilang, santri modalnya cuma sarung. Kamu jawab, please jangan lihat sarungnya, tapi lihat ilmunya, goblok, kok isinya itu. Kok isinya itu? Ilmunya kok isinya itu. Mbak-mbak juga begitu, masih ketemu Pak Kiai, masih ketemu Bu Nyai, ayo nduk, perbaiki kualitasmu. Yang perlu kamu ingat adalah ayu mergo ilmu kuwi luwih sahdu tinimbang ayu mergo ginju. Masa saya bilang begitu santri ada yang jawab ayu mergo ilmu luwih sahdu tinimbang ayu mergo ginju. Cuaks ngono ora. Jawab cuaks. Nah, maka adik-adik, coba kita pahami supaya kita menjadi orang yang berpaham wasatiyah. Nahdlatul Ulama mempunyai dua misi besar. Yang pertama adalah misi keagamaan, dan yang kedua adalah misi kebangsaan. Ingat-ingat ya, kalau ini menjadi pendidikan dasar teman-teman Ansor Banser ya. Yang pertama misi keagamaan. Apa isinya? Nahdlatul Ulama hadir untuk senantiasa menjaga keberlangsungan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaannya, kenapa harus ada Nahdlatul Ulama? Adik-adik, kita lihat Arab Saudi. Saya doakan adik-adik semua yang hadir ini dan Bapak Ibu yang hadir, mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ziarah Makkah Madinah. Lah wong rong rampung cangkemmu wis amin kok itu loh. Arab Saudi itu Bapak Ibu, mohon maaf, saya itu kadang-kadang ya di satu sisi saya bangga, di satu sisi saya susah, Pak. Di mana kebanggaan saya? Kenapa saya senang? Di era MBS, Muhammad bin Salman bertahta sebagai putra mahkota yang sekarang menjadi Perdana Menteri Saudi Arabia. Naiknya Muhammad bin Salman, Pak, itu menjadi tanda-tanda matinya Wahabi di Arab Saudi, Pak. Kenapa? Muhammad bin Salman mengeluarkan satu kebijakan yang isinya adalah meratifikasi perjanjian antara Syekh As-Saud dengan Syekh Abdul Wahab. Berdirinya kerajaan Arab Saudi hari ini yang kita lihat tidak bisa dilepaskan dari sejarah konsensus antara Syekh Abdul Wahab dengan Syekh As-Saud. Syekh As-Saud memegang kendali politik dan bernegaranya, sementara Syekh Abdul Wahab memegang kendali beragamanya. Maka kenapa akidah di Arab Saudi menjadi Wahabi? Karena diambil dari sang pendirinya, yaitu Syekh Abdul Wahab. Bapak Ibu adik-adik yang perlu Anda ketahui, sebelum perjanjian ini Arab Saudi itu full Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yono tahlilan, ono solawatan, ada maulitan, ada rojabihan. Tapi yang terjadi apa? Setelah munculnya perjanjian antara Syekh As-Saud dengan Syekh Abdul Wahab, amalia Ahlus Sunnah hilang.
Pertanyaannya kok bisa Gus? Bisa. Sebelum saya lanjutkan, hari ini hati-hati kalau Anda ada orang yang mengatakan di medsos, gak penting NU-NU-an, yang penting ahlu sunnah. Hati-hati. Ini propaganda dan provokasi dari kaum Wahabi. Kok bisa Gus? Bisa. Kenapa Arab Saudi itu ahlu sunnahnya hilang, kemudian berganti menjadi Wahabi? Karena di Arab Saudi tidak ada satu organisasi pun yang membentengi keberlangsungan amaliyah ahlu sunnah. Maka begitu muncul perjanjian Syekh Abdul Wahab dengan Saud, ahlu sunnah hilang. Pertanyaannya begini, kenapa di Indonesia ahlu sunnah bisa konsisten dan eksis sampai hari ini? Karena keberlangsungan ahlu sunnah di Indonesia dijaga keberlangsungan dan eksistensinya oleh satu organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Maka selama ada NU, Ahlussunnah aman, Pak. Tapi kalau orang sudah bilang gak penting NU-NU-an, yang penting Ahlussunnah, ini dalam rangka menghancurkan Ahlussunnah dengan cara menghancurkan Nahdlatul Ulama. Saya jadi ingat dawuhnya Habib Lutfi. Abah Lutfi itu pernah bilang sama saya begini, nah hati-hati, kamu sekarang menjadi corongnya Nahdlatul Ulama, menjadi speakernya Nahdlatul Ulama, kamu harus paham nak, wonten dawuh Abah, saya itu ikut Abah Lutfi itu dari saya miskin kuadrat, nggak punya apa-apa, walaupun sebenarnya mbah saya itu kaya 7 turunan, persoalannya saya keturunan nomor 9. Ya, mbah saya sugih banget Mas Halid. Mbah saya itu sugih banget terwali. Mbah Kiai Haji Muhammad Besari, makamnya di Ponorogo. Muhammad Besari itu punya anak 9, nomor 7 namanya Kiai Ilyas. Punya anak Madarum. Saya keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari. Jadi kalau dari bawah itu Miftah Maulana Habibur Rahman, punya Bapak Kiai Muhammad Muradi, punya Bapak Kiai Muhammad Boniran, punya Bapak Kiai Usman, punya Bapak Kiai Jalal Iman, punya Bapak Kiai Karyonawi, Madarum, Ilyas, Muhammad Besari. Jadi pas nomor 9. Mbah saya ini wali. Kalau ke atas lagi, mbah saya lebih kaya lagi. Mbah Muhammad Besari punya Bapak Kiai Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Raden Demang. Raden Demang punya bapak namanya Pangeran Demang. Pangeran Demang punya bapak namanya Panembahan Wiraswara, punya bapak namanya Susuhan Praworo, punya bapak namanya Raden Trenggono, Sultan Trenggono, punya bapak Raden Patah, punya bapak Prabu Brawijaya. Sugih kaya ngopo iki. Saya urutan ke-18 dari Prabu Brawijaya. Mbah Muhammad Besar itu anaknya 9, yang paling ganteng namanya Kiai Ilyas. Kiai Ilyas ini keturunan saya, keturunan ke saya berarti nomor 8. Jadi kalau saya ganteng itu sak wajare gitu loh. Mergo mbahku ganteng Mas Alit. Beda kaya awakmu merongos ini. Untune dawa ini beda. Lambene cupet. Mas Alit menika putranipun pelawak Marwoto nggih. Nah, Pak Marwoto punya anak Mas Alit ini. Jadi kalau Alit ini merongos ya wajar, wong Marwoto ya merongos gitu loh. Tapi nggak apa-apa Mas Alit, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Orang merongos itu belum kuliah sudah mendapatkan gelar MSc, merongos sak cangkeme. Makanya kemarin istri saya bilang begini sama saya, "Bah, boleh nggak saya pakai kawat gigi?" "Nggak boleh." Dia nggak merongos, cuman ada gigi yang nggak rata gitu. Saya bilang, "Boleh nggak saya pakai?" "Nggak boleh." Saya pakai kawat gigi. Saya tuh bingung, lah kenapa toh Bah? Moh, kalau sampai kamu pakai kawat gigi tak cipok nyantol cangkem gua. Menjijikkan. Nah, ada sekalian.
Ngomong-ngomong soal merongos, kok soal merongos, soal alusunah, kok soal alusunah, kok merongos. Mbak kau usah pakai kawat gigi lah. Pantesan kawat jemuran di pondok saya hilang terus ini. Lah Habib Lutfi itu bilang begini sama saya. Saya dulu kan yang sering mendoakan saya itu di Pantura ada dua, Pak. Satu Habib Lutfi, dua almarhum Mbah Yai Dimyati Rois. Sekarang Mbah Dimyati sudah nggak ada, insya Allah yang mendoakan saya besok gantian Pak Kiai Mas'ud, amin. Mudah-mudahan beliau panjang umur, amin. Waktu itu beliau bilang apa sama saya? Begini, nah, cara menghancurkan NU itu gampang kok. Bagaimana, Mbah? Dengan cara apa? Adu domba. Habib dengan Habib, Kiai dengan Kiai. Habib bermusuhan dengan Habib, Kiai bermusuhan dengan Kiai. Habib bermusuhan dengan Kiai, Kiai bermusuhan dengan Habib. Saya itu hari ini agak galau ya. Ada adu domba yang cukup serius antara kelompok Gus dengan kelompok Habib. Mungkin anak-anak Ansor yang ngamati medsos tahulah itu. Saya dibilang begini, bagaimana pandangan Gus Miftah terhadap Habaib? Saya menggunakan dalilnya Sayyid Abdullah Al-Haddad. Wa ala kafatil muslimin ayat tagidu, hendaknya untuk mencintai para habaib ini apa? Hendaknya bagi setiap muslim itu untuk mengiktikadi hubbahum wa mawaddahum wa ayyukiruhum wa yu'adimuhum bi ghairi sarofin wala huluwin. Kalau orang-orang non-NU Mas Alid itu mengajarkan kepada orang NU untuk mencintai Habib, itu saya sampaikan telat. Podo karo ngajari bebek ngelangi. Kenapa? Dulu itu Habib datang ke Indonesia, sing gelem ngopeni Habib ki ya wong NU. Sehingga hari ini kalau orang mengatakan wong NU kira orang menghormati Habib, Anda salah. Yang menghormati Habib pertama kali itu orang-orang NU. Orang-orang belum kenal Habib, NU sudah ngopeni Habib. Dulu orang NU itu terusir dari Yaman, itu yang ngopeni pertama kali Habib itu NU. Maka hari ini kok saya bingung. Ada satu pihak yang menyerang Habaib, ada satu pihak yang menyerang Kiai, ada satu pihak yang menyerang Gus. Puncaknya Gus Fuad Pleret didatangi oleh penggemar Habib, kemudian terjadi perkelahian. Yang menjadi repot, Gusnya melaporkan, Habibnya melaporkan polisi. Kalau ini besar, yang dirugikan siapa? Nahdlatul Ulama. Saya meyakini syarafun nasabi min salasi jihadin. Nasab yang paling top itu bisa dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama apa? Nasab yang al-intiha ila sajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fala yu'adilahu syai'un. Ini enggak ada lawan. Nasab yang langsung terhubung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ada juga pihak-pihak yang kemudian meragukan kehabaiban seseorang. Coba tes DNA-nya, bener apa enggak? Ini repot, Pak. Ayo, siapa sing wani ngomong? Saya curiga dengan habaibnya Habib Lutfi. Bisa enggak Habib Lutfi dites DNA? Kalau ada orang ngomong seperti itu Mas Alid, tak giyebuk cangkemnya. Masa wong kaya Habib Lutfi masih kamu curigai gitu loh. Memang di satu sisi banyak orang-orang yang ngaku Habib, menghabibkan dirinya sendiri. Lah saya diajarkan oleh guru-guru saya, untuk mencintai Habib itu yang kamu lihat bukan nasibnya, tapi nasabnya. Apa perbedaan antara Habib dengan Ahwal?
Habib itu dihormati karena zatnya, sementara awal kayak kiai itu dihormati karena sifatnya. Artinya apa? Terlepas Habibnya ini alim atau tidak alim, baik atau tidak baik, yang kita hormati itu darahnya. Kalau persoalan kita berbeda pendapat dengan Habib, saya lo sering. Contoh, dengan Habib Bahar, dengan Habib Rizik. Saya sering berbeda pendapat soal siasah, soal mindset. Tapi saya punya prinsip. Al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu harus lebih didahulukan dibandingkan taat. Walaupun saya tidak taat dengan Habib Rizik umpamanya dalam persoalan siasah, saya berbeda pendapat dengan Habib Bahar dalam banyak hal, itu tidak akan mengurangi hormat saya kepada mereka selaku habaib. Contoh yang paling gampang, al-hurmatu khairum minat ta'at. Bapak panjenenganipun Pak Kiai Mas'ud dawuh sama saya, Miftah, nggih Pak Kiai, kowe ngimami sholat maghrib le? Didawuhi sama Mbah Kiai Mas'ud. Saya bilang, mboten Abah, jenengan mawon. Begitu saya jawab mboten, berarti saya tidak taat dengan beliau. Tetapi ketidaktaatan saya karena hormat saya kepada beliau. Mboten Mbah Kiai sing ngimami jenengan mawon, kula tak makmum. Begitu saya jawab mboten, saya tidak taat. Ibu-ibu juga begitu, Bu. Pagi-pagi masak, suaminya macul. Pak, monggo sarapan. Segone pun mateng. Suaminya jawab, Ibu dulu saja, Bapak tak macul dhisik. Kalau Anda tahu dalil ini akan mengatakan apa? Boten kula nenggo Bapak. Bukan kok sebaliknya. Ayo Pak sarapan, Ibu dhisik wae. Oke, ceniningan tak kandani gitu loh. Kok malah oke loh. Sehingga hari ini nyuwun sewu, apa yang disampaikan oleh Habib Lutfi itu betul-betul wujud, Pak. Gus-gus mulai kelahi dengan Habib. Dan ini mohon maaf, presiden buruk bagi Nahdlatul Ulama. Sekali lagi saya sampaikan, kita boleh berbeda pendapat. Jeleknya di Indonesia itu apa? Kalau berbeda pendapat dianggap musuh. Maka bagaimana kalimat mahfudatnya itu, Dek? Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatin. Wa ainus siti an kulli khairin tubdil masawiyah. Orang itu kalau sudah seneng seburuk apapun dianggap baik. Tapi sebaliknya, kalau sudah benci sebaik apapun tetap buruk. Dulu saya ceramah di gereja itu, Pak, yang nyerang saya bukan hanya Wahabi, Pak. Teman-teman saya sendiri dari kalangan Nahdlatul Ulama. Miftah nggak ngalem lah, Miftah goblok lah. Oh, saya nggak ada masalah. Ini berita bagus untuk anak-anak santri yang goblok. Loh, kamu yang hari ini merasa insecure dengan kebodohanmu, santai aja, Le. Saya itu dibilang Mbah Dim apa? Qalilum minal yakin khairum min katsirin minal ilmi wal amal. Mungkin Miftah itu goblok, tapi hasilnya maksimal. Hari ini banyak santri pinter, tapi hasilnya minimal. Kalau saya dibilang Miftah goblok, orang masalah goblok we payu daripada we pinter cangkemmu ra payu. Ayo kowe ngapa? Mas Ali tahu berapa orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah? 50. 250 orang, Mas. Tambah 200. Tiap hari saya itu ada orang yang pengen masuk Islam melalui Gus Miftah. Ayo. Makanya kalau Gus Bah itu bilang Miftah dirani goblok iki ora apa-apa. Manfaatnya ya oke. Sak goblok-goblok saya Mbah Dim itu tiap hari, jenengan tanya ke Al-Fadlu, tiap hari nonton mersani YouTube-nya Gus Miftah. Sampai itu kadang-kadang saya malu, Pak. Ditelepon sama Gus Salam, Gus, Ki, Abah, nembe mersani YouTube Gus Miftah. Saya malunya di mana? Saya khawatir pas Abah Dim nonton, pas saya misuh itu, saya medih banget itu. Lah kadang-kadang Mbah Dim ya lucu. Lagi nonton YouTube saya sama Gus Alam dipindah, channel YouTube-nya Gus Baha. Mbah Dim bilang apa? Ojo diganti Gus Baha. Lah kaya Gus Baha aku wis iso. Lah kaya Gus Miftah aku ra iso. Soalnya nggak mungkin Mbah Dim misuh kan ora mungkin ngono lho. Makanya itu saya bersyukur. Abah Mas'ud. Ketika beliau meninggal, saya kebetulan di Pantura. Ketika beliau tidak ada itu saya di Pantura.
yang keesokan harinya saya diundang pengajian sama presiden. Makanya kenapa kok saya orang yang pertama hadir, kemudian saya menggali lubang kuburnya. Karena kebetulan saya ngaji di Pantura, begitu dikabari Mbah Dim nggak ada, saya langsung Mas Lid, langsung jalan ke sana. Apunten Bang, apunten. Aku mau ngetes sound Mas Lili. Nah maka adik-adik ini ya, tolong ya, kamu nggak usah benci Habib, kamu nggak usah benci Kiai, kamu nggak usah benci Gus. Nasihat Gus Miftah satu nduk, jangan membanding-bandingkan Kiai. Kita tuh kadang-kadang jelek banget itu loh. Aku seneng karo Kiai iki, nggak seneng karo Kiai kae. Lah kowe iki sopo? Wong derajatmu ora Kiai kok banding-bandingke Kiai. Wong kowe iki ora Gus kok banding-bandingke Gus. Kamu itu bukan Habib kok membanding-bandingkan Habib, nggak boleh. Kamu boleh seneng sama Kiai A, nggak usah membenci Kiai yang lain. Kiai ini kula nyuwun sewu to. Alladzina hum warasatul anbiya, bukan warasatun nabi. Karena warasatul anbiya berarti nopo? Kiai itu merupakan pewarisnya para nabi. Nabi itu jumlahnya berapa, Dek? 124.000 nabi. Itu maziyah nabi, karomah dan mukjizatnya berbeda-beda. Yang kemuliaan para nabi inilah kemudian juga diwarisi kepada para kiai. Maka kiai itu juga bentuknya macam-macam, kelebihannya maziyahnya berbeda-beda. Maka saya bilang falikuli syai'in pak-pakun. Semua manusia itu punya pak-pak masing-masing. Ada nabi yang ditakdir oleh Allah menjadi pemimpin, menjadi raja. Siapa nduk? Nabi Dawud. Begitu turun, ada kiai yang menjadi presiden, Gus Dur. Dapat warisannya Nabi Dawud. Kiai Ma'ruf, wakil presiden. Gus Yasin, wakil gubernur. Ini bisa jadi mendapatkan warisan Nabi Dawud. Ada nabi yang ditakdir kaya. Nabi siapa yang paling kaya? Sulaiman. Begitu turun, ada kiai ditakdir kaya mendapatkan warisan Sulaiman. Ada Kiai Asep, ketua Pergunu Mojokerto, kayanya minta ampun. Saya itu pernah lihat ke sana bisnisnya Malit. Sehari itu uang yang berputar di sana itu sehari sampai 5 miliar perputarannya. Kaya. Dan orangnya harus kaya. Makanya kalau masuk pondoknya gagah gini kan keren. Terus pondoknya mau ngemplek-emplek, kiai ini sarung yang linting kan masak gitu loh. Itu bagian dari kewibawaan pesantren ngeten loh. Ada nabi gagah. Siapa nabi yang paling gagah? Musa. Begitu turun, ada kiai gagah, Gus Maksum, pendekar pagar Nusa. Gagah. Ada nabi ditakdir oleh Allah, alim, Nabi Khidir. Begitu turun, ada kiai alim, Kiai Said, Gus Baha, Gus Koyum. Warisannya beda-beda. Ada nabi paling miskin, Nabi Isa, sampai makan saja rerumputan. Begitu mudun, ana kiai kere, mudine Sukorejo umpamane. Ada nabi ganteng, siapa? Nabi Yusuf. Begitu turun, ada kiai ganteng, siapa? Terima kasih. Beda-beda lah. Nah, maka Bapak Ibu adik-adik sekalian, saya nggak mau yang pertama itu. Itu adalah cara-cara menghancurkan Nahdlatul Ulama. Maka kita jaga keberlangsungan Nahdlatul Ulama ini dengan paham wasatiyahnya. Wasatiyah dalam hal apa? Dalam berbangsa dan bernegara. Dalam berbangsa, wasatiyah mengajarkan kepada kita untuk menjaga keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan PBNO-nya. Apa itu PBNO? P-nya Pancasila.
B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, U-nya Undang-Undang Dasar 1945. Makanya saya kadang-kadang heran, ada orang yang mengatakan Pancasila itu bid'ah, mencintai negara itu kafir. Ada enggak ustadz yang mengatakan Pancasila itu bid'ah? Coba ini, sebut Pancasila bid'ah. Ustadz ini mengatakan orang kafir cinta tanah air, kita cinta Madinah. Urip neng Indonesia, golek mangan neng Indonesia, nggak mau mencintai Indonesia. Bagi kami yang bagus itu hanya mencintai Madinah. Mbok kono kowe minggato neng Madinah ra usah mulih. Ada lagi yang lucu, Pak. Ada ustadz mengatakan begini, mencintai tanah air itu tidak ada dalilnya. Tapi begitu Palestina dibom sama Israel, membela Palestina mati-matian. Untuk mencintai negaranya Indonesia, Anda membutuhkan dalil. Sementara untuk mencintai negara lain, Anda tidak membutuhkan dalil. Apa utekmu ki bosok? Berarti Gus Miftah tidak mencintai Palestina. Saya cinta dengan Palestina. Gus Miftah mendukung yang mana? Piala Dunia datang dengan Israel atau nggak usah saja karena gara-gara ada Israel? Wes, mohon maaf. Hari ini cukup saya katakan, ada yang batal tapi bukan puasa. Apa? Piala Dunia. Cuaks. Kalau saya ikut komentar itu pasti viral, makanya saya diem. Nah, maka ada sekalian, pemahaman seperti inilah yang harus dimiliki oleh santri. Berpaham sesuai dengan misi Nahdlatul Ulama, paham kebangsaan dan paham keagamaan. Sehingganya beragamanya kita happy, berbangsanya kita juga happy. Ada beberapa ciri yang kemudian melambangkan seseorang itu menjadi radikal umpamanya. Orang radikal itu memusuhi orang yang berbeda agama. Orang yang radikal itu anti Pancasila. Orang radikal itu eksklusif. Orang radikal itu tidak punya dasar keilmuan. Orang radikal itu tidak bisa menerima perbedaan atau khilafiyah. Makanya kalau saya itu santai, Pak. Besok wala Dewan Ustadz kalau datang ke pondok saya, itu masuk ke pondok saya, Pak, itu banyak anjingnya. Kenapa? Karena tetangga saya rata-rata Katolik. Jadi kalau masuk ke pondok jangan kaget kalau disambut dengan anjing. Karena tetangga saya Katolik, Mas Halid. Selatan rumahnya pendeta, utara rumah kuburan. Dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan, Mas, kuburan itu. Maka adik-adik, dua pemahaman yang perlu saya sampaikan. Itu ya ciri-ciri orang radikal ya. Nanti kita jelaskan. Tidak menerima perbedaan, tidak punya dasar keilmuan, eksklusif, anti Pancasila, memusuhi orang yang berbeda agama. Saya mau ngasih hadiah untuk adik-adik. Yang mau tanya ke depan, tak kasih kaos, tak kasih uang. 300.000 per orang, ayo. Tak kasih uang. 2 cewek, 2 cowok deh. Para ustadz boleh memilih 2 cowok, 2 cewek. 2 mbak. Ini yang paling pengen nanya itu santriwati. Cepetan, setelah maghrib. Yuk, monggo. Boleh dicoba 2 orang silakan maju. Nah, itu sudah ada tuh. Sudah langsung. Yang kanan. Oke, sudah. Mbak, nah itu santriwati 2. Sini Mbak, boleh ke atas Mawan. Santrinya 2 orang. Ayo sini, duduk sini, duduk. Namanya siapa? Mati. Cek. Oh. Namanya Zafita Hanan Ardani. Siapa? Zafita. Zavita. Ya. Kok kayak minuman Zavita itu ya? Buah Vita. Oh, buah Vita. Buah Vita. Kamu kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Cita-citanya pengen jadi apa? Pengen jadi pendampingku. Iya.
Pengen jadi apa? Pengusaha muda. Pengusaha muda bidang apa? Perdagangan. Oh, perdagangan. Jual apa? Jual online. Oh, jual online. Apa pertanyaannya, Pak Mbak pengusaha? Bagaimana Ya cara? Bagaimana? Ya, bentar, belum. Oh, belum. Bagaimana cara agar generasi muda banyak yang minat di pengajian, agar generasi muda memiliki semangat untuk mengaji, sedangkan kesadaran diri untuk mengaji minoritas di sini. Pengamatan saya. Pengamatan saya. Pengamatan. Ngeri sekali kamu Zavita. Apa? Mayoritas orang yang mengikuti pengajian itu tuh orang yang sudah berumur. Generasi muda saat ini sangat minoritas sekali yang minat akan pengajian. Bagaimana cara agar ada rasa semangat dan minat mengaji pada generasi muda saat ini? Kamu minat nggak ngaji sama saya? Minat. Nah itu minat. Kok kamu liatin terus sama dia? Kamu suka ya? Oh, manduk. Nggak mau. Namanya siapa? Irfan. Irfan sama Zavita itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan sih tapi gak pernah jadian. Iya. Masa di depan bahaya kamu ngelirik-ngelirik Zavita? Santai aja Van, kalau jodoh pasti ketemu. Amin. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Coba ini aja, Mbak Vita baca itu Wasiatul Mustafa, ada satu hadis menarik begini. Idza madha alal mari arba'una subahan walam yujalisul ulama. Qasat qalbuhu wa jasara alal kabair. Ketika seseorang melewati 40 hari, dia tidak mujalasah ngaji ketemu dengan ulama, maka hatinya menjadi keras dan berpotensi melakukan dosa besar. Artinya apa? Jangan sampai lebih 40 hari kamu nggak ketemu kiai, kamu nggak ikut pengajian sama sekali. Maka hebatnya kiai Jawa itu apa Pak? Bikin pengajian selapanan. Kenapa selapanan? Supaya jangan sampai lebih dari 40 hari tidak ketemu dengan kiai. Hebatnya Wong Jawa, nggak pengajian lapanan. Makanya di pondok saya setiap malam Ahad Pahing lapanan. Tujuannya apa? Supaya jangan lebih dari 40 hari tidak ketemu kiai sama sekali. Saya dulu kan mikir kiai, kenapa kok kita tuh bikin selapanan? Ternyata itu Pak, terkait dengan hadis idza mado alal mari arbauna sobahan walam yujalisul ulama. Makanya adik-adik harus seneng ngaji. Kalau kamu bilang, jadi kiai nggak bisa keren. Saya mau tanya sama Zavita, Gus Miftah keren apa enggak? Keren. Oh keren. Siapa bilang kiai nggak bisa keren? Kiainya artis bro. Jarang kiai NU itu yang ngaji di kalangan para artis. Sekarang penggemar Gus Miftah artis-artis. Kamu tahu pengajian Gus Miftah sama siapa saja? Oh, Aura Kasih, Wika Salim, Nikita Mirzani, Selin Evangelista. Yang paling baru idolanya orang-orang sini, Lucinta Luna. Lucinta Luna. Siapa bilang jadi kiai nggak bisa keren? Nyatanya Gus Miftah keren. Siapa bilang kiai kalah mahal daripada artis dangdut? Nggak kalah mahal. Saya dulu dihadapkan Pak. Saya pikir saya mau disidang. Saya dibawa Gus Kausar sowan Mbah Yaidah Ploso. Malam-malam setelah haul, Gus Kausar bilang begini sama Yaidah, Bah, Gus Miftah niki di kalangan para pejabat, niki kiai paling larang bahasa Indonesia. Bagaimana pendapat Abah? Saya pikir saya mau dimarahi. Jawaban Mbah Yaidah apa? Kudu ono kiai NU sing modele kaya Miftah. Kenapa? Ra'aitu ahaqul haqul muallim. Pulau dulu pernah diundang pejabat, pengusaha batu bara, artis dangdut diundang barengan sama saya. Saya kon ngaji sak jam, artis dangdut nyanyi 5 lagu, 4 lagu.
artis dangdut disangoni 150 juta. Padahal cuman apa? Nyanyi 4 lagu tok, buka titik, jos gitu. Sementara kiai nggak dihargai. Akhirnya apa? Amplopnya saya kembalikan. Pak pengusaha nggak usah ngasih amplop saya. Kenapa Gus? Saya sudah kaya. Saya bilang sama dia, kamu lucu. Artis dangdut yang hanya goyang dikit dibayar 150 juta. Sementara kiai nggak kamu hargai. Kalau begitu caranya, anak-anak Indonesia semuanya pengen punya cita-cita jadi artis dangdut, tidak mau jadi kiai. Saya berani Pak. Dan alhamdulillah akhirnya dia menghargai kiai-kiai hari ini. Harus berani dong. Maka rajin ngaji. Tak dongake muga-muga bojomu sok kiai. Amin. Jenenge Irfan. Amin. Ayo Van. Namamu siapa? Irfan Ilham. Irfan Ilham. What do you think about Ziavita? Yeah. Do you love her? Iya ngelirik lagi. Ilham pengen jadi apa Irfan? Tanya-tanya. Insya Allah pengusaha sukses. Wah pengusaha, ada chemistry ternyata mereka ini. Pengusaha sukses. Jangan pacaran. Haram hukumnya di pondok pacaran. Saya mau Ramadan ini banyak mengharamkan. Saya punya fatwa banyak, termasuk pacaran. Termasuk fatwa saya adalah haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Haram. Jeblok matanya. Apa pertanyaannya? Pertanyaan saya, bagaimana sih konsep modernisasi beragama menurut Gus Miftah? Dan apa sih peranan kami sebagai santri atau penerus bangsa di kemudian kelak? Terima kasih. Jadi begini Nduk, kok Nduk? Van kok Angelman. Kamu kelas berapa Van? Dari kelas 5. Kelas 5. Dia kelas 4, pas lagi. Tapi persoalan nih, Irfan sama Zavista itu beda pemikiran. Irfan mikir Zavista, Zavista mikir aku. Oh kuale. Jadi begini, ada pola-pola yang harus dimoderasi Mas Irfan. Hari ini, contoh umpamanya Mas Irfan ya, otak-otak yang perlu dimoderasi itu, berkembangnya pemahaman dan pengamatan keagamaan yang berlebihan melampaui batas, ekstrim, sehingga malah bertolak belakang dengan esensi ajaran agama. Contoh begini, seolah-olah menjadi wakil Tuhan untuk nutup restoran di siang hari di bulan Ramadan. Ada restoran buka, teriak-teriak, takbir, tutup rumah makan. Ini bagi saya otak yang perlu dimoderasi. Saya enggak setuju. Kenapa? Karena di sana ada hak musafir. Pamangkana minkum maridun aw ala safarin faidatum min ayamin ukhor. Ada hak marid, ada hak anak kecil, ada hak non muslim yang tidak berpuasa. Kenapa kita tersinggung dengan restoran yang buka di siang hari? Saya mau tanya sama Irfan, kamu puasa minta dihormati apa enggak? Dijawab pakai mic. Tidak. Tidak, betul. Kenapa? Karena as-saumuli kata Allah, wa ana ajzibih, dan aku yang akan menggantinya. Berarti apa? Orang puasa itu tidak minta untuk dihormati oleh siapapun. Kenapa? Karena orang berpuasa itu justru melahirkan pribadi yang terhormat. Bukan minta dihormati. Itulah alasan kenapa orang berpuasa itu mulutnya bau, supaya banyak diamnya. Maka bulan Ramadan yang perlu ditutup itu bukan restorannya, tapi cangkemnya. Maka dikatakan diam itu emas. Makanya para ustadz besok istrinya minta emas gampang, disuruh diam. Dimoderasi otaknya Mas. Lah, posisi kamu bagaimana? Jangan pernah belajar dengan ustadz-ustadz yang keras. Ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Derek Mbah Yai Mas'ud, orang-orang yang berani Ahlussunnah wal Jamaah,
Sing modalnya keras, atos, dikit-dikit mengkafirkan, dikit-dikit membid'ahkan, menyesatkan, jangan kamu ikuti. Kalau itu pola yang kamu ikuti, kamu tidak akan menjadi pribadi yang moderat. Nah, singkat, maghrib. Kamu nulis apa lagi? Nulis perkataannya Gus Miftah. Apa? Apa? Perkataannya Gus Miftah. Perkataannya? Quotes-nya. Kamu tak kasih anggur, milih anggur apa apel? Anggur aja, Pak. Anggur, itulah salahnya cewek. Anggur. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel. Tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Cewek lebih suka diapelin, nggak suka dianggurin. Iya. Berarti dia suka dianggurin, Mas Alid. Ayo apa pertanyaannya kamu? Namanya siapa? Namanya dulu. Tasya Tiara Nintias. Siapa namanya? Tasya Tiara Nintias. Tasya piaraan. Tasya Tiara Nintias. Oh, Tasya Tiara Ning Tias. Panggilannya? Tasya. Tasya. Anak nama korban sinetron. Cita-citanya pengen jadi apa, Tasya? Pembicara di depan banyak orang. Sudah kelakon toh iki? Sudah. Bicara di depan banyak orang. Kamu kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Itu Irfan. Tidak ada Zafista, Tasya pun jadi. Iya. Apa Tasya? Pertanyaannya, kami sebagai generasi muda itu memiliki permasalahan yaitu terkait perubahan sosial, yaitu salah satunya munculnya LGBT di kalangan masyarakat dan bagaimana cara merespon dan menanggapi gejala sosial tersebut, sedangkan terkadang teman kita di luaran sana memiliki rasa suka atau mendukung LGBT tersebut. Sebagai generasi muda, bagaimana respon dan tanggapan kita? Kamu pengen dapat jawaban komplit, silakan tonton podcastnya Mas Deddy Corbuzier bersama Gus Miftah. Saya merespon soal LGBT gara-gara Deddy Corbuzier menghadirkan tamu LGBT. Ragil dari Jerman. Coba kamu tonton, situ komplit bagaimana respon saya terhadap LGBT. Saya waktu itu marah sama Mas Deddy, saya bilang apa? Mas Deddy ingat, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku akan diampuni oleh Allah kecuali mujahir. Siapa itu mujahir? Orang yang terang-terangan berbuat dosa dengan terang-terangan. Termasuk orang berperilaku LGBT di posting. Makanya langsung saya datangi Deddy Corbuzier. Saya minta untuk di take down videonya. Semua orang menghujat Deddy Corbuzier untuk men-take down videonya. Nggak digagas, Nduk. Saya datang kepada dia, saya bilang sama dia apa? Mas Deddy, kamu ingat, siapa sih sahabat itu? Menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah bersahabat dengan orang yang tindakannya tidak membuat kamu terengginas dan perkataannya tidak mengingatkan kamu kepada Allah. Saya bilang sama Deddy, Deddy, saya datang atas nama sahabat. Sahabat itu seperti mata dan tangan. Mata menangis, tangan mengusap, tangan terluka, mata menangis. Maka saya bilang, seorang sahabat yang memahami air matamu itu jauh lebih baik dibandingkan 1000 orang yang hanya bisa melihat canda dan tawamu. Kamu pengen dapat jawabannya? Tonton saja, komplit di sana. Kalau satu lagi boleh nggak, Gus? Sudah cukup, udah sore, udah mau maghrib. Udah. Ayo, sudah maghrib. Assalamualaikum. Jadi kamu bisa nonton pendapat Gus Miftah soal LGBT. Ya, jadi kamu paham itu ya, itu. Jadi soal LGBT udah tak jawab. Nanti kamu podcast Gus Miftah dan Deddy Corbuzier. Nah. Assalamualaikum. Iya, udah ngomong. Perkenalkan, nama saya Rizkon Hairul Masuda. Siapa? Rizkon Hairul Masuda. Hairul Masuda. Pantesan Irfan kalah saing. Zafita milih Rizkon enggak? Rizkon kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Cita-cita. Software engineer. Apa? Software engineer. Ush, ngeri. Underwear engineer. Software. Pertanyaannya apa? Software. Kok di software? Rizkon. Pertanyaannya ini ngikut tema aja soal kebangsaan. Lah ini kan negara Indonesia kan bangsa yang luas. Lah itu dari bermacam-macam pulau-pulaunya kan banyak. Lah itu kenapa kok Indonesia enggak dibagi menjadi negara bagian aja tapi menjadi negara republik kan
kalau negara bagian kan mengatur otonomi daerahnya kan lebih mudah. Nah, lah itu biar nggak ada kesenjangan sosial di antara warga negaranya kan, kalau katanya kan Indonesia yang digarap tuh cuma Jawa doang, yang lain nggak di nganu gitu kayak apa. Nganu apa? Oke, cukup. Mas Rizkon, otonomi daerah saja supaya kesejahteraan lebih terwujud. Coba bayangkan saya ini. Kalau Jawa sendiri, Kalimantan sendiri, Papua sendiri, Sumatera sendiri, ada nggak jaminan lebih sejahtera? Orang-orang mas. Buktinya apa? Papua itu sekarang dikasih otonomi khusus. Dananya itu mohon maaf sampai triliunan. Karena mereka dianggap punya tambang. Begitu saja sampai hari ini pemaksimalan dana Otsus itu tidak maksimal. Bahkan gubernurnya ditangkap sama KPK. Kamu tahu Indonesia ada berapa pulau? 17.000 pulau lebih. Ada berapa suku bangsa? Ada 1.500 suku bangsa. Ada berapa bahasa? 736 bahasa. Ada berapa agama? 6. Dan mohon maaf, kenapa bisa bersatu? Karena kita punya Pancasila. Kamu bandingkan dengan Arab Saudi, Jazirah Arab. Jazirah Arab itu dipersatukan dengan bahasa yang sama, dengan bangsa yang satu. Bangsanya Arab, bahasanya Arab. Kamu tahu, Jazirah Arab tidak bisa menjadi negara yang satu. Mereka terpecah menjadi Liga Arab sebanyak 22 negara. Kenapa? Karena mereka tidak punya alat pemersatu bangsa. Sementara Indonesia, 736 bahasa, 1.500 suku bangsa, 17.000 pulau. Banyak bangsa bisa berdiri di atas satu negara yang sama, yaitu Indonesia. Ini sudah keren. Sudah keren. Bahasamu itu kayak bahasa penjajah banget gitu loh. Nah, itulah alasan kenapa Mas Rizkon, Pak Jokowi memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Dalam rangka apa? Dalam rangka pemerataan kesejahteraan. Dalam rangka apa? Dalam rangka keadilan. Makanya goblok yang nyerang Pak Jokowi. Kenapa ibu kota dipindah ke Kalimantan, tempat buangan setan demit jin iblis? Salah Pak. Kalau saya ditanya sama wartawan, Gus, apa pendapat Gus Miftah ibu kota dipindah ke Kalimantan? Saya jawab, nggak masalah ibu kota dipindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Iya. Yakinlah Mas, NKRI ini dengan berbagai suku bangsa yang ada di dalamnya adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Yaudah, kasih kaos Mas Alid. Yang tak sangoni. Kamu tak kasih uang untuk beli apa? Slot, kok slot gitu loh kayak. Untuk beli apa? Buat jajan. Jajan, temannya ditraktir ya. Makan sendiri. Ini Mas Alid, kasih Mas Alid. Zafira tak kasih uang untuk beli apa? Kenang-kenangan. Kamu tak kasih uang ya? Sebagai mas kawin. Iya. Selebeu. No. Tasya. Sudah sana minggat sana, sudah. Foto dulu Gus. Foto dulu. Ayo foto dulu. Ya boleh. Kaosnya dibuka. Kaosnya di ini ya. Kaosnya dibuka di. Iya. Foto dulu nanti dihapus fotonya, ayo. Cepetan madatan barang. Monggo. Maghrib jam berapa ya di Kendal ya? 46. 46. 1 menit lagi. 1 menit lagi. 1 menit lagi Gus. Monggo. Hadap sana. Duduk aja di depannya Pak. Duduk Mas. Duduk. Kaosnya dibuka deh. Ya, kaosnya dibuka karena orasi kali ini dipersembahkan oleh Livin by Mandiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Oke, terima kasih.
Ya, sana. Makanya Abah Yai, para dewan guru dan anak-anak sekalian, mumpung di bulan puasa ini kita minta sama Allah, mudah-mudahan senantiasa negara Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya minta barokah doa dari Mbah Yai sebelum maghrib, mudah-mudahan kita semuanya mendapat keberkahannya. Kasih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidul awalina wal akhirina wa salim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasul Ismail. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina wa yafqahu qaulana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in wa saqamin waftah lana futuhal arifin wa ja'alna lil ulama'il alimin. Allahumma nawir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talamizatina min ahlil ilmi wal khairi wa la tas'al auladana wa talamizatina min ahli syarri wa dzurri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin amin. Dakwahum subhanaka wa tahiyyatuhum biassalam wa iru dakwahum alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah, terima kasih Darul Amanah. Mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.